Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi menerapkan metode perakitan barang atau jasa. Yang pertama yaitu pengertian metode perakitan barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Adapun prinsip perakitan, yang pertama yaitu meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Yang kedua yaitu area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perakitan. Yang pertama yaitu perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian prosesnya dilakukan atau dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa adanya alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua yaitu perakitan otomatis. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan menggunakan sistem otomatis seperti automasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih spesifik atau khusus. Adapun jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan perakitan. Yang pertama yaitu produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua yaitu produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan mengalami perakitan. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, penggunaan alat bantu perakitan. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, bentuk atau tampilan. Yang ketujuh, ergonomis. Dan yang kedelapan yaitu finishing. Selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam perakitan. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Dalam metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan antara satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarisasi. Metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. Metode perakitan secara manual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung pada bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen pada bagian tersebut diselesaikan terlebih dahulu, kemudian bagian yang akan menjadi pasangannya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Keseimbangan lini. Keseimbangan lini merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang paling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Stasiun kerja tersebut tidak memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja. Fungsi dari line balancing ini adalah membuat suatu lintasan yang seimbang, sedangkan tujuan pokok dari penyeimbangan lintasan adalah meminimumkan waktu menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Keseimbangan lini adalah suatu usaha untuk mengadakan keseimbangan kapasitas antara satu bagian dengan bagian lainnya di dalam proses produksi. Hal ini perlu juga adanya pertimbangan dalam menentukan pembagian pekerjaan ke dalam masing-masing stasiun kerja. Prinsip dasar keseimbangan lini. Perencanaan produksi memegang peranan yang penting dalam perusahaan yang mempunyai tipe produksi massal, terutama dalam pengaturan dan perencanaan operasi-operasi atau penugasan kerja yang harus dilakukan. Pengaturan dan perancangan yang tidak tepat akan mengakibatkan stasiun kerja di lintasan perakitan tersebut mempunyai kecepatan produksi yang berbeda-beda. Prosedur keseimbangan lini. Prosedur dasar yang dilaksanakan adalah dengan menambahkan elemen-elemen aktivitas pada setiap stasiun kerja sampai jumlahnya mendekati sama, tetapi tidak melebihi harga waktu siklus.
Dalam hal ini biasanya akan ditemui hambatan-hambatan dari elemen aktivitas yang ditempatkan dalam suatu stasiun kerja. Namun, hal yang terpenting adalah tetap memperhatikan ketentuan hubungan suatu aktivitas untuk mendahului aktivitas lainnya, atau dapat digambarkan ke dalam bentuk presiden diagram. Langkah pemecahan masalah line balancing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang sedang dilakukan. Yang kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Yang ketiga, menetapkan precedence constraints jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut. Selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.